Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sedulurku, sahabatku Jakarta Flasher. Dan alhamdulillah dapat kerjaan ya, Lur. Ini saya Infinix baru ya. Infinix Hot 10 Play. Kondisinya normal. Dan permasalahannya ada di kaca outer glass-nya ya, atau kaca touchscreen-nya pecah. Dan ini langsung saja saya bongkar dan mau saya ganti kaca outer glass-nya yang pecah ini dengan kaca yang baru. Dan ini udah saya siapkan ya, ini Hot 10 Ply. Ini kata yang punya masnya ini datang ke saya dari Jakarta Timur. HP-nya baru beli, belum ada 5 jam jatuh dari motor katanya. Katanya seperti itu. Dan kata masnya ini apes ya. HP belum ada 1 hari udah pecah ya lor. Tapi alhamdulillah ya, masnya datang ke counter saya, dia WA saya. Dan sebenarnya belum saya balas WA-nya. Karena dia juga takut spare partnya belum ada, tapi alhamdulillah saya udah ada spare partnya, udah beli duluan, jadi masnya datang udah ada spare part outer glassnya ya lor, alhamdulillah. Dan tidak sia-sia datang, bisa saya kerjain karena ada spare partnya. Dan ini ditunggu sekitar 1 jaman langsung jadi ya, masnya ini nunggu proses penggantian kacanya. Dan ini setelah HP saya buka ya lor, dan hati-hati karena ini handphone tipe baru. Untuk teman-teman yang mengalami kasus-kasus penggantian kaca, kalau mengalami penggantian di HP tipe baru, untuk pelepasan LCD-nya hati-hati ya lur, karena kita belum tahu karakter LCD-nya, lemnya. Ini kayaknya lemnya cukup tebal juga, hampir mirip dengan Hot 9 Play juga. Dan ini kondisi kacanya pecah parah, dan hati-hati ya lur. Usahakan kalau pecah parah ini kita ngambil lubangnya di bagian yang pecah-pecah sekalian ya, biar mika tipis yang kita masukin ini lebih mudah. Ini seperti saya ngambil di bagian pecah-pecah yang parah di bagian bawah. Terus saya masukkan mika bening saya ini mika yang saya pakai ini mika bekas lem OK. Terus saya jalankan menggunakan bantuan thinner ya, yang saya oles-oleskan ke thinner biar plastiknya lebih mudah jalan. Terus kalau LCD-nya udah dingin, saya panaskan lagi di separator, terus saya lanjutkan lagi seperti ini seterusnya sampai LCD-nya kelepas ya lur. Dan untuk pelepasan LCD dari framenya saya usahakan hati-hati karena ini proses yang biasa gagal ya lur. Teman-teman biasa mengalami gagal di proses pelepasan LCD dari framenya, ya makanya harus ekstra hati-hati, sabar, dan yang jelas harus ada keyakinan ya kalau yang kita lepas ini harus berhasil seperti itu ya. Ya kalau gagal ya namanya musibah ya lor. Ya kadang-kadang juga ada gagalnya, tidak semua kerjaan itu dilakukan segampang apa yang dilihat. Tapi ya kadang-kadang ya perlu proses dan perlu ketelitian dan perlu kesabaran ya lor untuk melakukan penggantian kaca maupun touchscreen tipe HP apapun ya. Dan ini touchscreen-nya sudah terlepas dari framenya, sekarang tinggal saya coba. Dan alhamdulillah berhasil. Saya lepas dengan sempurna tanpa ada cacat. Kita tunggu dulu apakah LCD-nya masih mulus ya lor. Dan alhamdulillah ya bener ya masih mulus. Tidak ada cacat LCD-nya. Tinggal kita ganti outer glass yang baru ya lor. Dan alhamdulillah selesai. Kita lanjut ke bagian pelepasan ya. Pelepasan outer glass yang pecah ini dari LCD-nya. Dan bagi teman-teman yang biasa gagal memisahkan kaca dengan LCD, kadang-kadang teman-teman masih mengalami kasus polarisnya keangkat. Gunakan trik ini ya lor. Di bagian ujungnya kita kerok dulu. Di bagian ujungnya yang mau kita masukkan kawatnya kita kerok tadi ya, seperti saya tadi kita kerok. Biar tujuannya polarisernya tidak terangkat ya lor. Baru kita mulai pelepasan. Kita taruh LCD kita di separator, baru kita lepas ya. Menggunakan kawat yang saya pakai ukuran 0,06, bisa 0,08. Semuanya sebenarnya bisa, asalkan teman-teman hati-hati aja. Semakin gede kawatnya semakin hati-hati ya. Semakin tipis kawatnya ya semakin hati-hati juga. Karena rentan, ya semuanya itu ada resikonya. Dan intinya untuk pelepasan seperti ini teman-teman harus hati-hati. Konco-koncoku, dulur-dulurku yang masih gagal ya, terus belajar, jangan putus asa, terus semangat.
karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan kita ya lor. Dan kalau putus ya saya ulangin, ini tadi putus di bagian finishing terakhirnya, tadi putus, saya ulangi lagi dari atas pelan-pelan seperti ini ya, pelan-pelan. Ini biasanya untuk tipe-tipe Infinix lemnya cukup keras, Hot 9, Hot 10, Hot 9 aja keras, apalagi Hot 10 ya lor. Jadi kita harus hati-hati, pelan-pelan saja. Nah seperti ini ya, udah terlepas. Tinggal kita ulangin lagi untuk mengambil LCD-nya yang udah kita pisahkan. Hati-hati di bagian bawah, karena di bagian bawah pecahnya cukup parah. Jadi pelan-pelan saja biar polarizernya aman. Lakukan pelan-pelan ya lur, nggak usah buru-buru, yang penting LCD-nya selamat. Pelan-pelan saja seperti saya ini. Kita belah LCD-nya menurutin pecahnya ya. Kalau pecahnya ini cenderung ke kiri, banyakkan ke kiri, kita prosesnya kawatnya kita ke kiri. Kalau kebanyakan ke kanan, kita ke kanan. Seperti itu aja ya yang saya lakukan biar LCD-nya aman. Pelan-pelan seperti ini. Ya saya ulangin berkali-kali sampai LCD-nya lepas ya. Ini tinggal di bagian bawah ya yang agak sulit ya, karena di bagian bawah ini retaknya parah, jadi harus pelan-pelan. Ini di bagian atas sudah terpisah. Ini saya ulangin lagi. Nah seperti ini ya, akhirnya sudah terpisah. Ini tinggal kita bersihkan karena tadi sudah saya pisahkan kaca yang pecah. Dan ini sekarang LCD-nya masih ada lemokanya. Ini saya pisahkan menggunakan alat ini ya lor, tool rem over ini ya, tool rem over Roka ini. Ini dulu saya beli harganya kalau nggak salah 300.000. Cara penggunaannya seperti ini ya lur, tinggal kita tarik-tarik aja lemokanya menggunakan alat ini. Ini karena tangan saya masih sakit ya, agak sakit karena setiap hari mengelupas lem oka ya. Kalau lagi sakit seperti ini, saya biasa menggunakan alat ini ya lur, untuk membantu melepaskan lem okanya ya. Karena di tipe lem oka Hot 10 ini juga agak keras, agak kering. Kalau lem mukanya agak kering biasanya agak susah ya kita lepaskan. Jadi saya menggunakan bantuan alat tool remover ini untuk melepaskan sisa-sisa lem oka keringnya yang menempel di LCD. Ya pelan-pelan saja, hati-hati. Ini kalau nggak hati-hati ya LCD-nya bisa rusak ya memakai alat ini ya. Jadi harus hati-hati. Kalau udah agak dingin kita panaskan dulu sebentar di aspirator, baru kita lanjutkan lagi. Ini enggak saya potong videonya, emang saya sengaja saya fullkan untuk proses pelepasan lemokanya biar teman-teman tahu ya cara pemakaian alatnya. Kalau teman-teman sudah beli yang masih takut memakainya, cukup mudah ya lor, makanya ya pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan, yang penting lemokanya semua terangkat ya. Dan alhamdulillah ini tinggal sedikit lagi dan udah selesai ya lor, tinggal kita rapikan aja ini dah. Tinggal kita bersihkan ya, ini udah bersih, tinggal flek-fleknya tinggal kita bersihkan menggunakan cairan thinner. Ini yang saya pakai, ini cairan thinner untuk membersihkan lemokanya sampai lemokanya benar-benar mulus seperti ini. LCD-nya udah tidak ada lemoka lagi. Baru kita akan memasangkan dengan outer glass yang baru. Kita kasih presisikan. Terus kita tempelkan ini lemokanya yang saya pakai ukuran 8 in. Dan udah saya potong ya, karena 8 in kegedean. Saya potong membentuk pola outer glass Infinix Hot 10 nya. Yang di bagian poni kameranya juga saya potong menggunakan karter. Jadi ketika saya pasang udah berbentuk poni ya lemokanya. Dan udah saya rapikan lemokanya, tinggal proses pemasangan penyatuannya. Kita presisikan dulu ya biar tidak biar lurus proses pemasangannya, biar tidak miring. Sebelum kita satukan seperti biasa kita bersihkan dulu biar tidak ada debu. Terus kita satukan langsung seperti ini, terus di bagian atas bisa ditahan.
Terus di bagian bawah mulai kita urut ya lur. Kita urut pelan-pelan aja. Yang seperti saya lakukan ini, pelan kita urut. Urut pelan-pelan. Ini karena posisinya lagi ngantri ya lur. Ini yang nungguin masih ada 2 orang habis ini. Dan ini biasanya kalau ngantri gini saya ngurutnya kurang ini ya, kurang teliti, biasanya ada gelembung. Tapi kalau masih ada gelembung ya terpaksa kita masukkan bubble remover. Tapi kalau nggak ada ya langsung saya pasang. Jadi pelan-pelan ya lur, biar teman-teman tidak terjadi gelembung, masangnya pelan-pelan seperti saya ini, pelan-pelan saja ya. Kadang-kadang pelan-pelan aja masih ada gelembung, apalagi tidak pelan-pelan ya, tidak sabar. Jadi kuncinya itu sabar. Dan di bagian atas tadi masih ada gelembung dan saya panaskan lagi, terus finishingnya saya langsung lah. Dan ketika ada finishing seperti ini enak ya lur. Kalau teman-teman di bagian akhir penyatuan lem OK-nya masih ragu, takut ada gelembung, teman-teman bisa memanaskan dulu sebentar di alat aspirator biar agak panas, baru kita satukan lagi ya, biar tidak terjadi gelembung. Baru kita rapatkan lagi ya lem OK-nya yang bagian finishing pojokan terakhir. Dan seperti saya lakukan tadi, saya letakkan dulu aspirator sebentar, terus saya satukan di bagian akhir pojoknya. Dan hasilnya juga tidak ada gelembung ya lur. Dan tinggal kita rapikan lagi LCD-nya ke frame-nya ya. Dan alhamdulillah selesai. Tinggal kita lem ulang, kita bersihkan dulu LCD-nya biar rapi lagi, biar presisi. Karena ini HP juga baru ya. Ini kata masnya ini habis gajian kemarin beli, baru dipakai 5 jam dari beli di counter mana saya nggak tahu belinya. Terus sampai rumah pas mau naruh motor jatuh ya lur dari jok motornya. Dan kata masnya apa sih ya, alhamdulillah ya, kata masnya masih bisa diperbaiki kacanya aja katanya ya, langsung dibawa ke saya. Dan selesai ya lur, ini udah selesai, udah saya masukkan lagi tutup-tutupnya dan casingnya, ini lagi saya coba tes masuk. Dan saya bersihkan sisa lemnya, lem B7000 T7000 warna hitamnya yang di bagian pinggir. Setelah bersih seperti ini baru kita tes ya. Dan alhamdulillah normal, sentuhan masih normal, kacanya udah bening lagi. Dan tinggal kita karetin ya lur. Dan semoga tutorial dari saya singkat ini dari Jakarta Faisal bermanfaat bagi teman-teman. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya lur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.